Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin sharing tentang shifter L2A7, L2A7. Kendala dari shifter yang saya miliki adalah dia loncat saat saya menurunkan posisi gigi besar ke kecil. Jadi, ini merupakan hal yang tidak normal. Biasanya turun itu satu demi satu step atau by step. Kita bongkar dan servis shifter L2A7. Alangkah baiknya kita melepas shifter dari handlebar demi kenyamanan dan juga kelancaran saat melakukan servis. Oke, di posisi ini saya telah mencabut shifter dari handlebar dengan posisi kabel shifter yang masih menempel pada shifter. Oke, berikutnya kita melepas kabel shifter ini melalui lubang untuk in-out-nya shifter yang juga ditutup dengan karet. Kita buka dulu dengan menggunakan tangan cukup, jangan menggunakan bahan logam karena ini materialnya karet, takut merusak. Kita cabut kabel shifternya. Ya, berikutnya kita membuka shifter ini yang dikunci oleh 4 skrup. Untuk bagian yang tertutup shifter, kita harus dorong dulu shifternya. Tuas shifter maksud saya. Nah, setelah 4 baut terbuka, terlepas dari body shifter, kita bisa membuka shifter ini, sel shifter ini terbagi dua dengan agak berhati-hati. Kita membelah dari bagian yang bukan dari indikator shifter, tapi bagian sebelahnya. Kita buka, tarik pelan-pelan. Setelah ditarik, kita tarik juga. Oke, karena terlihat di sini ada tonjolan plastik untuk mengunci dari bodi ke bodi. Maksudnya setelah kita buka, baru kita tarik. Buka, baru ditarik. Nah, ini mengunci ke arah sini. Ke indikator posisi shifter, angka shifter. Oke, setelah dibuka, kita lihat di sini ada dua bagian. Yang pertama ada body indikator shifter. Ini ada part berwarna merah. Dia menunjukkan posisi shifter. Ada per di dalamnya. Dan berikutnya adalah mekanisme utama dari shifter tersebut. Nah, ini adalah mekanisme utama. Oke, teman-teman, perlu diketahui shifter ini bisa dibilang memiliki 3 komponen utama untuk mekanismenya. Yang pertama adalah puli untuk menarik kabel shifter, yang juga di dalamnya ada ratchet atau gerigi. Berikutnya adalah lock in-out-nya lock untuk turun. Untuk shifter turun. Dan part bagian bawah untuk shifter naik. Di sini ada terlihat permukaan L untuk kunci L, atas, dalam, dan luar. Ini adalah baut koneksi dengan menggunakan kunci L. Oke, kita bongkar. Ini kunci L4 yang di dalam.
yang di luar menggunakan kunci L5. Harap berhati-hati saat membuka dua baut berkaitan ini, karena di dalam mekanisme ini terdapat per yang bisa membuat puli ini tertarik keluar. Oke, ini bisa dilihat baut dari luar. Ini biasanya kita panggil female. Dan ini male. Oke, setelah terbuka, dia tuh, kalau kita lepas, shifter akan meloncat karena di dalamnya terdapat mekanisme per. Bisa kita lihat, ada per di dalamnya. Untuk membantu puli ini bolak-balik. Puli ini terdapat dua level ratchet, baik untuk turun ataupun naik. Turun ataupun naik. Nah, shifter yang saya alami, kenapa dia loncat, itu ternyata ada di dua baut koneksi ini. Jadi posisinya dia itu longgar. Posisinya dia longgar, jadi tidak menekan secara normal puli shifter pada posisinya. Posisi ratchet tidak menempel di salah satu bagian ini. Jadi dia keluar, akibatnya saat kita menurunkan, dia akan lari, akan loncat, tidak berurutan. Jadi posisinya adalah, kendalanya adalah di baut connecting ini. Untuk mengakalinya cukup sederhana, cukup menggunakan super glue di bagian drat. Tujuannya untuk mengunci atau tidak mudah terbuka saat shifter digunakan. Saya ingin menjelaskan beberapa part yang ada di shifter mekanisme, part mekanisme di shifter L2A7 ini. Yang dimana saya bilang ada 3 bagian. Yang pertama adalah puli dengan dua ratchet, 2 level ratchet. Juga ada per di dalamnya. Berfungsi untuk mengembalikan posisi awal. Berikutnya adalah penahan yang terintegrasi oleh tuas turun. Bisa kita lihat fungsionalnya. Dan satu lagi, paling dalam, untuk shifter naik. Di sini ada semacam pawl atau pelatuk yang turun naik untuk mengunci ke satu arah. Semua gigi mekanisme ini berkaitan dengan puli. Ini untuk bawah dan ini untuk atas. Naik dan turun. Oke, sekarang saatnya kita rakit kembali karena kita udah mengetahui permasalahan dari shifter loncat saya, yaitu dari 2 connecting baut ini. Yaitu solusinya yaitu dengan menggunakan super glue saja. Sebelum dirakit saya juga jelaskan kembali, di tiap mekanisme ini baik bawah, atas dan juga puli masing-masing memiliki per. Atas, kalau kita lepas agak hati-hati, baiknya jangan dilepas. Dan juga bawah, terdapat per di dalam sini, termasuk paulnya.
Oke, untuk pemasangan kita perhatikan seksama per di puli ini. Harus masuk sesuai dengan lubang yang ada di sini. Di mekanisme bawah. Dan seperti biasa, baiknya kita menggunakan grease atau pelumas untuk memperlancar mekanisme dari shifter tersebut. Oke, kita masukkan sambil ditekan. Setelah masuk, kita lihat titik center. Untuk membantu biar terus masuk center, kita masukkan baut. Baut ini yang sebelumnya kita kasih super glue dulu. Baiknya sih menggunakan cairan khusus untuk lock nut, tapi bisa menggunakan super glue juga. Dikit aja, nggak usah terlalu banyak, di satu bagian aja, karena nanti dia akan lengket. Oke, perlu diingat, dengan seksama posisi rashet bentuk khusus ini harus bersinggungan dengan pelatuk bawah ini. Jadi setelah kita masukkan sesuai dengan arah per, kita putar. Dengan menahan tuas bawah dan juga puli atas sambil diputar. Ini juga shifter bagian tengah juga harus ditahan. Jangan sampai lepas dari dudukannya. Sang per, kita putar sampai center. Nah, masukkan baut dulu untuk bantu center. Tetap posisi tekan. Nah, inilah yang paling utama, shifter berfungsi dengan baik. Ini mengunci ke bagian ratchet gigi spesial ya. Oke, setelah ini posisi dengan sempurna, tertahan dua bagian ini, pelatuk dan rashet bawah gigi khusus dengan baut yang sudah terpasang, kita tetap tahan untuk menjaga posisi biar tidak berubah, dan langsung kita masukkan baut female. Dengan menggunakan dua kunci L 5 dan 4 sampai terkunci dengan baik. Shifter kembali normal. Dia sudah tidak loncat kembali. Saatnya memasang utuh antara bodi shell bawah dan shell bagian indikator posisi gigi. Perlu diperhatikan untuk pemasangan kedua shell tersebut, posisi puli harus paling bawah
sampai tidak ada gerakan lagi. Baru kita bisa memasukkan puli dengan posisi ada tonjolan, dengan posisi ada tonjolan ke puli. Kita grease dulu. Sedikit saja. Baru dimasukkan perlahan-lahan. Dengan cara mendorong terlebih dahulu. Dan perhatikan ini ada yang tersangkut. Bisa kita dorong sedikit. Oke. Baru kita pasang. Ini bisa dilihat. Kita pasang lagi kembali 4 skru. Untuk pemasangan, hati-hati jangan terlalu kencang karena ini materialnya plastik. Bisa merusak plastik tersebut bila terlalu kencang. Oke, selesai sudah tips saya dengan shifter L2A7 10 speed yang mengalami kendala loncat saat turun. Langsung aja kita pasang di sepeda MTB saya. Go! Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips atau video lainnya. Bye!